Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari merendahkan diri di hadapan takhta Allah yang kudus. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats Alkitab yang membimbing ibadah pada hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini dari Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Silakan duduk kembali. Doa hari ini. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Bapa pengasih, kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut dan menyalahkan. Kami terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Ketika kami buka mata dan hati untuk menatap catatan perjalanan pelayanan kami, sungguh karya dan layan kami lebih sedikit dari sejumlah percakapan kami. Bimbinglah kami, Bapa, agar kian hari kami semakin menyerupai karakter-Mu dan dimampukan untuk menjadi pelayan yang ulet, sabar, rendah hati, lemah lembut, dan dipercaya, dan dalam segala hal yang kami katakan dan perbuat menunjukkan kasih dan karakter-Mu. Baharuilah kami di lintasan arak-arak pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Jadilah pandu dan terang selamanya, agar dimanapun Engkau mengutus kami selalu dikuatkan dan disertai oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit itu, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang
tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagumkan cinta-Mu, ku kagumkan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Wow, wow, wow. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber dan pusat kehidupan kami umat-Mu, kepadamu kami datang berserah. Kami membawa ungkapan syukur dalam persekutuan ibadah minggu pada hari ini. Kami datang dalam kerendahan hati, sehingga seluruh persembahan hidup yang boleh kami nyatakan lewat persekutuan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Di dalam sukacita persekutuan ibadah minggu ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menuntun kami, supaya oleh kebenaran firman-Mu, kami beroleh kekuatan iman untuk menjalani kehidupan dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhanlah penolong bagi hidup dan jiwa kami. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, berfirmanlah, sebab kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam sukacita. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kejahatan Manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi,
dan bagi mereka lahir anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom bagi kita sekalian. Saat pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1912, ada sebuah kapal yang sangat besar dengan kapasitas penumpang yang lebih dari 2.000 orang. Dan pada masa itu kapal ini merupakan kapal terbesar, kapal yang mewah dan kapal yang sangat kokoh. Kapal ini diberi nama RMS Titanic. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisah tentang kapal Titanic. Bahkan mungkin kita sudah pernah menonton kolosal film dari kapal Titanic ini. Memang ketika kapal ini dibuat dan ketika kapal ini diperkenalkan untuk diluncurkan di Belfast yang nantinya akan ke Southampton dan akan berlayar melewati Samudra Atlantik ke New York, maka ada ungkapan yang disampaikan oleh pegawai atau pembuat kapal dari perusahaan White Star Line. Mereka katakan begini, bahwa kapal Titanic ini
ketika dia dibuat dengan sangat kuat, sangat kokoh, dan mampu melayari pelayaran yang jauh, maka dikatakan bahwa kapal ini tidak bisa tenggelam. Bahkan ditambahkan di sana, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Jadi artinya dalam pemikiran manusia, apa yang mereka buat, apa yang mereka banggakan lewat kapal ini, bahkan mereka menyebut bahwa tidak mungkin kapal ini tenggelam, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan Titanic. Tetapi dalam pelayaran dari Southampton menuju ke New York, ketika kapal ini melewati Samudra Atlantik dengan gunung-gunung es, baik yang kelihatan maupun yang ada di dalam laut, kapal ini kemudian menabrak salah satu gunung es dan kapal ini tenggelam. Memang kita mungkin hanya mendengar tentang tenggelamnya kapal Titanic. Tapi sebenarnya tenggelamnya kapal Titanic ini mau membuktikan bahwa tidak ada satupun kejayaan manusia yang bertahan selama-lamanya. Atau mau dikatakan bahwa tidak ada kesombongan manusia yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Jadi pada prinsipnya kehidupan manusia itu semuanya fana. Tidak ada yang abadi. Sehingga kita pengkhotbah secara gamblang menyindir bahwa sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia menurut cara pikirnya sendiri itu membawa kesia-siaan. Benar dalam kisah penciptaan, Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna. Allah menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Jadi pada intinya manusia itu adalah citra Allah. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka seolah-olah citra Allah itu menguap dalam diri manusia. Digantikan dengan tindakan-tindakan manusia yang membawa kehancuran. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka terjadi perubahan yang luar biasa dalam perjalanan hidup manusia. Manusia yang kehilangan citra Allah itu mengembara dalam jalan hidupnya, berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya sendiri tanpa mengindahkan Allah. Memang kalau kita baca Kejadian pasal 6 ini, di sana disampaikan bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu bertambah banyak. Manusia yang jatuh ke dalam dosa ini juga hidup dalam kehidupan sosial masyarakat yang di dalamnya mereka kawin-mawin, kemudian membangun kehidupan keluarga, beranak cucu, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti bahwa dalam proses perjalanan kehidupan manusia, ternyata manusia yang jatuh ke dalam dosa itu melakukan banyak kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud di sini sebagaimana contoh yang sudah kita baca pada bagian sebelumnya, bahwa kejahatan yang pertama itu yang jahat di mata Tuhan itu adalah ketika
Kain membunuh Habel. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia dikuasai oleh iri hati. Manusia dikuasai oleh dendam. Manusia dikuasai oleh sikap dan sifat kekerasan terhadap sesama. Sehingga dilihat oleh Allah bahwa kejahatan manusia itu semakin besar. Kalau di ayat yang kelima itu dikatakan kejahatan manusia semakin besar di bumi dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi artinya mau dikatakan kepada kita bahwa kejahatan itu ya buahnya kejahatan. Tidak ada orang yang memetik buah kejahatan, kemudian hasilnya kebaikan. Walaupun sering orang mengatakan bahwa ada yang namanya bohong putih, ada bohong hitam, nanti ada juga bohong kuning, bohong abu-abu gitu ya. Kita seolah-olah melegalkan segala sesuatu yang menurut kita baik adanya. Tapi namanya di hadapan Tuhan kan jangan mengucapkan saksi dusta, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Walaupun mau dimodifikasi bagaimanapun, kadang-kadang orang sudah memodifikasi segala sesuatu, ya kami kan punya tujuan yang baik. Tetapi dalam tujuan yang baik itu kita melakukan dengan cara-cara yang salah. Kan begitu. Banyak orang yang mengatakan tujuan kami baik, tapi cara mencapai tujuan itu justru bertentangan dengan apa yang benar. Jadi artinya dalam konteks kehidupan manusia, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan untuk melawan Allah sangatlah kuat. Kenapa? Karena posisi manusia itu lebih banyak dikuasai oleh kuasa iblis. Memang bagi Allah, apa yang dilihat oleh Allah terhadap kejahatan yang membuahkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan. Kita katakan, apa maksudnya Tuhan menyesal? Apakah Tuhan menyesal menciptakan manusia? Sama sekali tidak. Yang Tuhan sesalkan itu adalah kenapa manusia yang Dia ciptakan serupa dan segambar yang ada dalam citra Allah justru mengubah dirinya dengan jatuh ke dalam kuasa dan perbuatan dosa. Kan seharusnya ketika manusia itu adalah ciptaan Allah yang diciptakan baik adanya, gambar Allah itu nyata dalam dirinya. Tapi dalam perkembangan perjalanan kehidupan manusia, ternyata tindakan-tindakan manusia mengecewakan Allah. Ya, sama seperti orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, keluarga-keluarga yang memberikan pendidikan baik, pendidikan budi pekerti, pendidikan secara formal. Tetapi anak ini ternyata tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kerinduan yang baik dari orang tuanya. Dalam perjalanan bisa saja anak ini lebih mementingkan keinginannya. Bisa saja dia salah jalan. Bisa saja dia jatuh melakukan apa yang jahat, sehingga orang tua mengatakan bahwa ya kita menyesal. Kenapa? Bukan karena sudah melahirkan anak ini, tapi menyesal kenapa dia tidak mengikuti nasihat dan perintah dari orang tua.
Kan kebanyakan seperti itu. Anak-anak itu lebih suka mengikuti ajakan teman-temannya. Anak itu lebih suka mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya. Sehingga banyak keluarga-keluarga anak-anak kita yang mengorbankan waktu karena melakukan kejahatan itu dalam pemulihan-pemulihan. Kan sekarang ini banyak orang yang merasa bahwa yang saya lakukan itulah yang paling benar. Apalagi kalau anak-anak kita sedang mencari jati diri, sedang bertumbuh, kalau orang tua tidak mendampingi dengan sungguh-sungguh, maka mereka bisa salah jalan. Nah, apa yang disampaikan dalam kitab Kejadian ini sebenarnya mau mengarahkan kita bahwa penyesalan Tuhan itu karena dosa dan kejahatan manusia semakin bertambah besar. Artinya melihat kepada Allah itu sudah tidak lagi menjadi prioritas manusia. Kalau manusia itu sudah melihat bahwa prioritas dalam hidupnya itu adalah apa yang ada di otaknya, apa yang menjadi dalam rencananya, tanpa melibatkan Allah di dalamnya, ya tidak tahu apa yang terjadi. Dan katakan, ya kami juga tidak melibatkan Allah kok, tapi kami berhasil. Bisa saja kita mengatakan demikian. Tapi tanpa melibatkan Allah, sebenarnya kita sedang melakukan dan mengambil kesia-siaan dalam hidup kita. Kan tanpa melibatkan Tuhan, maka sia-sialah semuanya. Kalau orang tidak melibatkan Allah, apa yang dia dapat, dia pikir itu semua punya dia. Orang tidak lagi punya pikiran untuk berbagi. Orang tidak lagi memiliki rasa belas kasihan kepada sesama. Orang tidak lagi peduli kepada saudara-saudaranya yang susah dan menderita. Itu akibatnya. Kenapa? Karena dibilang ini kan semua punya saya. Saya yang kerja, saya yang usaha, saya yang berkorban, saya yang begini, saya yang begitu. Nah, di sini firman Tuhan mau mengingatkan kita, jangan sampai Tuhan menyesal dengan diri dan hidup kita. Kalau Tuhan menyesal dengan diri dan hidup kita, kan kita bisa lihat akibatnya. Ya masih, kalau kita baca Kejadian pasal 7, maka Kejadian pasal 7 itu sebenarnya merupakan warning, merupakan peringatan bagi kita bahwa ketika Allah menyesal karena manusia memilih cara, memilih pola pikir yang sesuai dengan kehendaknya sendiri, maka ada akibat yang akan diterima. Kalau firman Tuhan ini kan selalu berisi peringatan. Bersyukurlah kita tidak hidup dalam zaman ketika air bah ini datang. Bersyukurlah kita bahwa sekarang ini melalui peringatan-peringatan yang disampaikan oleh firman Tuhan, maka kita lebih memfokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kalau kita melibatkan Tuhan dalam seluruh rencana-rencana kehidupan, kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak kita, Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Tidak usah takut. Banyak orang yang takut melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena takut rugi. Kenapa takut rugi? Kalau dengan Tuhan itu tuntutannya macam-macam. Lah memang kalau mengikuti dunia ini tidak ada tuntutannya, ya sama.
Malah sebenarnya kalau kita ingat-ingat atau kita hitung-hitung, tuntutan Tuhan itu lebih ringan. Kan begitu, tuntutan Tuhan itu lebih ringan. Kenapa? Karena sebenarnya tuntutan Tuhan itu tujuannya membawa dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kita ikutin dunia ini dan kuasa kegelapan, mari kita ukur saja yang mana yang lebih baik. Apakah tujuan mengikuti kehendak Tuhan atau tujuan mengikuti kuasa-kuasa kegelapan, keinginan-keinginan daging, dan keinginan dunia ini. Kalau di bagian akhir dari firman Tuhan ini, kita membaca bahwa apa yang akan dibuat Tuhan terhadap kejahatan manusia adalah menghapuskan manusia dari muka bumi. Tidak hanya manusia, semua mau dihapus, mau dibersihkan. Tetapi ada satu keluarga yang dipilih oleh Allah. Keluarga Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Katanya, kenapa sih Nuh kok dapat kasih karunia, yang lain tidak? Kenapa Nuh tidak ikut dihukum, tetapi yang lain dihukum? Karena kalau kita baca di ayat 9 dan seterusnya tentang riwayat Nuh, maka Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesaman. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi artinya kalau orang memelihara hidup yang benar di hadapan Tuhan, dia bergaul akrab dengan Allah, Allah menjamin kehidupan. Sama seperti Nuh yang beroleh jaminan kasih karunia Allah, kita pun yang hidup pada masa kini, kita sebenarnya telah beroleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita arahkan segenap hidup dan diri kita untuk kita bergaul dengan akrab bersama dengan Kristus. Karena dialah yang menjamin kehidupan kita hari ini, hari esok, sampai kekal selama-lamanya. Karena kita memiliki Allah yang penuh kasih dan penuh karunia di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tiga. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, sambil masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, Tuhan yang menganugerahkan kasih karunia dalam kehidupan yang kami jalani. Sebagai umat kepunyaan-Mu, kami boleh belajar dari pengalaman kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, dan citra Allah tidak lagi melekat pada diri manusia yang berdosa. Allah menyesal melihat tingkah laku manusia yang melakukan kejahatan, mementingkan keinginan daging tanpa menghiraukan kehendak Allah. Sehingga dalam penyesalan itulah Allah mengambil tindakan untuk menghukum manusia yang hidup dalam kejahatan. Sebagai umat-Mu, kami telah beroleh pemulihan lewat kasih karunia yang kami terima dalam Kristus Yesus. Biarlah kami tetap menjaga kasih karunia yang telah kami terima dalam Kristus Yesus, supaya Kristus yang terus menuntun dan memimpin hidup kami. Citra Allah di dalam Kristus melekat dalam diri dan hidup kami, sehingga kami dijauhkan dari perbuatan-perbuatan jahat. Kami dijauhkan dari keinginan-keinginan daging yang seluruhnya bermuara pada kehancuran dan kegagalan serta kesia-siaan. Tolonglah kami supaya kami diteguhkan dalam iman percaya, agar dengan mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan, kami mampu menjaga citra hidup kami sebagai umat Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu yang ada di GPIB Harapan Indah Bekasi. Kami yang bertugas dalam ibadah minggu, keluarga-keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati segenap kami, supaya di dalam seluruh hidup yang kami jalani, ketika kami selalu berserah kepada Tuhan, kami taat dan setia melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menjamin hidup keluarga rumah tangga kami, anak-anak cucu kami, usaha kerja kami, bahkan Tuhan memampukan kami mengatasi setiap pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah kehidupan ketika kami menaruh semuanya itu di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga teringat dan mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang selalu mengharapkan dalam doa dan permohonan pertolongan Tuhan. Jamahan kuasa Yesus Sang Tabib yang ajaib, kiranya menyembuhkan dan memulihkan Ibu Naomi, Bapak Nicholas Pasanea, Ibu Natalia, Ibu Nova Belinda Silalahi, Ibu Jusiana Singarimbun, Ibu Leni Watimena, Saudara Jenny Watimena, Saudara Boyke Siregar, Ibu Wineke Syarana Mual Pati, Ibu Kristina Tuan Kota, Ibu Erna Ponto, Penatua Hans Tondawani,
Bapak Adar Sihite, Ibu Betsheba Dimu Haupiris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Ibu Alfa Rosemary, Saudari Belinda Maranatha Kolanus. Orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini juga mohon pertolongan dan kuasa Tuhan untuk kesembuhan. Jamahan Yesus Sang Tabib Agung, itulah yang mampu menyembuhkan dan memulihkan jemaat Tuhan yang sakit. Kami juga mau berdoa bagi jemaat yang secara khusus didoakan dalam minggu ini. Berkat kasih setia Tuhan menaungi dan menopang keluarga Joni Tamawiwi, keluarga Jonas Kopalit, keluarga Ronaldo Manuputi, keluarga Ivan Sitompul, keluarga Sela Dimuhau Risakota, dan keluarga Ferry Tunliu. Oleh kasih dan pertolongan Tuhan diberkatilah kehidupan keluarga-keluarga ini, sehingga mereka dapat merasakan berkat kasih sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan yang dijalani. Kami juga mau berdoa bagi segenap pelayanan, kesaksian, persekutuan jemaat-Mu GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati ibadah-ibadah yang dilakukan secara virtual. Tuhan berkati segenap presbiter, pendeta, diaken, penatua, pendeta domisili yang ada di tengah-tengah jemaat. Demikian juga Tuhan berkati seluruh unit-unit misioner dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Berkati juga karyawan kantor, juga keamanan, koster, demikian juga seluruh jemaat dalam menopang setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat, sehingga oleh kasih dan anugerah Tuhan, perjalanan jemaat Tuhan untuk terus memuliakan nama Yesus Kristus tetap kami kumandangkan lewat kehadiran presbiter seluruh jemaat dalam kebersamaan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami juga mau berdoa bagi rencana pembelian lahan yang ada di depan gereja. Biarlah Tuhan yang berkati. Seluruh rencana-rencana ini telah kami serahkan kepada Tuhan, dan kami tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini, baik panitia pembelian lahan, jemaat-jemaat lewat partisipasi janji iman, donatur. Tuhan juga menggerakkan siapa saja agar terbuka jalan untuk kami dapat membeli lahan yang ada di depan gereja untuk dijadikan tempat pelayanan yang kedepannya kami percaya dapat menopang seluruh pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah, baik presiden, wakil presiden, jajaran menteri, demikian juga pemerintahan yang ada di Kota Bekasi. Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit karena COVID-19. Tuhan yang jamah mereka dengan kuasa kesembuhan dan pemulihan. Tuhan juga yang memberkati dokter, para medis, seluruh orang-orang yang terlibat dalam penyembuhan dan pemulihan mereka yang terpapar COVID-19. Kami percaya pandemi ini ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhanlah yang mampu menghalau wabah ini, dan kami boleh berserah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan supaya oleh kuasa dan pertolongan Tuhan pandemi dapat segera berlalu. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersukacita dalam sepekan berjalan ketika mereka merayakan syukur hari ulang tahun dan syukur hari ulang tahun perkawinan.
Berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini, maupun sepekan berjalan dengan berkat atas umur usia yang baru, kekuatan, kesehatan, pertolongan dalam seluruh hidupnya. Tuhan juga yang memberkati keluarga-keluarga yang merayakan syukur atas pertambahan usia dalam kehidupan perkawinan. Kasih setia Tuhan menopang saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar oleh berkat kasih Tuhan terpeliharalah kehidupan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah seru permohonan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Amin.
kita akan menyerahkan persembahan kita silih ganti. Ya Tuhan Allah yang senantiasa menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau beri. Engkau selalu setia dalam menjaga kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang ya Allah, terimalah persembahan kami melalui persembahan syukur sebagai berkat syukur. Biarlah persembahan ini dapat menjadi salah satu bentuk kasih kami. Kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 9 di GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi dilayani oleh Bapak Pendeta Risto Efrain Andaki STH. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik, kantoria, pengisi pujian, tim multimedia, dan personel gugus tugas COVID-19 yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Puji Astuti, orang tua dari Ibu Retno Cameo, Sektor 5. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Madiun dalam usia 77 tahun. Dimakamkan di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada NN Sektor 2 atas sumbangan berupa 5 liter hand sanitizer dan 5 liter hand soap untuk kegiatan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Barce Watimena mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Risto Efrain Andaki, Pendeta Nyonya Rosa Mahulete, Bapak Samuel Salakai, Bapak James Latumanue, Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Harapan Indah atas dukungan doa kepada Ibu Leni Watimena dan Saudari Jennifer Watimena saat menjalani perawatan dan pemulihan kesehatan di rumah hingga sembuh. Tuhan Yesus memberkati. 3. Keluarga Penatua Nyonya Rusmina Marbun Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Risto Efrain Andaki, Pendeta Nyonya Rosa Mahulete, Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi atas dukungan kepada Penatua Nyonya Rusmina Marbun saat menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit di Yogyakarta hingga sembuh. Tuhan Yesus memberkati. 4. Keluarga Laban Purba mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Risto Efrain Andaki, Pendeta Nyonya Rosa Mahulete, Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi atas dukungan doa kepada Saudari Della Purba semenjak sakit hingga sembuh. Tuhan Yesus memberkati. 5. Keluarga Desitra Kaeng mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Risto Efrain Andaki, Pendeta Nyonya Rosa Mahulete, Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi atas pelayanan dan dukungan doa kepada almarhum
Bapak Yan Ari Kaeng, orang tua dari Bapak Destira Kaeng, dan kepada keluarga besar yang ditinggalkan, Tuhan Yesus memberkati. 6. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu kolekte, persembahan perpuluhan, persembahan PEK, janji iman, celengan, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui transfer ke rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan dana diakonia. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa bantuan diakonia diberikan pada hari Minggu kedua setiap bulan setelah ibadah pukul 9. Untuk bulan ini, bantuan dana diakonia diberikan pada tanggal 8 Agustus 2021. Bantuan dapat diambil secara langsung oleh si penerima bantuan itu sendiri, atau jika tidak memungkinkan dapat diwakili oleh anggota keluarga. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui bersama. Pindah sektor. Keluarga Markus Tandirano Putri Lawalata yang sebelumnya anggota sektor 3 saat ini telah pindah dan masuk dalam keanggotaan jemaat sektor 5. 2. Keluarga Destira Kaeng Lila yang sebelumnya anggota sektor jemaat 2 saat ini telah pindah dan masuk dalam keanggotaan jemaat sektor 5. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Demikian warta jemaat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari sambil menghadirkan energi sukacita dalam perjumpaan dengan sesama ketika kita mengatakan apa yang kita dengar dari firman Tuhan dan melakukannya dengan selalu hidup berserah kepada kasih, setia, dan pertolongan Tuhan. Nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 183, mari sebarkan Injil. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.